Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faulia Fiandari, NPM 5021105, kelas 5C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Menurut saya, kurikulum merdeka yang relevan diterapkan di sekolah di sekitar saya itu berdasarkan pada karakteristik, kebutuhan, dan sumber daya yang ada di sekitar, baik itu lingkungan sekolah, yang dekat dengan peserta didik sehingga nantinya akan memungkinkan peserta didik itu dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Setiap sekolah itu mempunyai siswa yang beragam dengan keunikan sifat dan sikap yang mereka miliki. Penggunaan sumber daya yang mampu menunjang proses kegiatan pembelajaran. Karena belajar itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi pembelajaran itu juga dapat dilakukan melalui keadaan di lingkungan sekitar. Sekolah yang memiliki beragam fasilitas hendaknya mampu sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik itu dapat memahami konsep dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut saya, beberapa hal yang diterapkan agar kurikulum merdeka itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Adapun hal-hal yang dilakukan yaitu yang pertama adalah pemahaman terhadap kurikulum merdeka itu sendiri. Seorang pendidik itu hendaknya mampu memahami apa itu konsep dan juga prinsip dari kurikulum merdeka, termasuk bagaimana cara melakukan pelaksanaan otonomi siswa, pembelajaran berbasis proyek, penilaian kompetensi, dan juga pengembangan karakter. Yang kedua adalah pendekatan partisipatorik, melibatkan semua perangkat sekolah, yaitu mulai dari guru, siswa, bahkan orang tua dalam perencanaan dan implementasi kurikulum demi mendapatkan suatu keputusan bersama. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal itu sesuai dengan karakteristik sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Pertimbangan budaya dan nilai-nilai serta keunikan lingkungan. 4. Yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Memberikan metode pembelajaran yang beragam dan aktif kepada peserta didik dalam merencanakan suatu proses kegiatan pembelajaran mereka sendiri. Berikan siswa itu lebih banyak kendali dalam pemilihan mata pelajaran, metode pembelajaran, dan penjadwalan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu penggunaan fasilitas yang memadai. Perlunya teknologi pendidikan untuk pembelajaran mandiri, literasi digital, dan akses sumber daya yang mampu menunjang proses kegiatan pembelajaran yang sangat beragam. 6. Yaitu penekanan pada keterampilan hidup, meliputi keterampilan berpikir kritis, kemudian berkomunikasi, dan berkolaborasi yang berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari. 7. Pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini akan diajarkan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati di sekolah. 8. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. 9. Metode pembelajaran yang berbasis proyek. Gunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek untuk menghubungkan konsep dengan konsep yang nyata dan menantang sehingga siswa mampu memecahkan masalah kehidupan mereka sehari-hari. 10. Lakukan pelatihan dan dukungan dengan cara memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru dalam penerapan kurikulum merdeka dan dukungan berkelanjutan selama implementasi pembelajaran berkelanjutan itu dilaksanakan. Kemudian 11. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Evaluasi hasil implementasi secara berkala. Kemudian menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan suatu perbaikan dan penyesuaian ke dalam kurikulum. Teknologi itu menjadi peranan penting dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang dilakukan itu berhasil atau tidaknya tergantung pada seorang guru itu dalam mengimplementasikan penerapan pembelajaran kurikulum merdeka. Teknologi, seorang guru itu harus mampu menggunakan berbagai macam jenis teknologi yang mampu menunjang proses kegiatan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman yang nyata kepada peserta didik, sehingga proses pembelajaran itu tidak berandai-andai atau menciptakan suatu proses pembelajaran yang membosankan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.